Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elta Almunawaroh. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang elektrokimia yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, teman-teman, sebelum saya membahas tentang elektrokimia yang ada di lingkungan sekitar kita, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari elektrokimia itu. Elektrokimia merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan listrik dan aliran elektron. Jadi, elektrokimia itu merupakan serangkaian pemisahan muatan yang terjadi di dalam media cair, seperti larutan. Sel elektrokimia dibagi menjadi dua jenis, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta merupakan reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik. Digunakan dua elektroda yang berbeda, anoda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Terjadinya reaksi spontan. Sedangkan pada sel elektrolisis, energi listrik menghasilkan reaksi kimia. Digunakan dua elektroda inner yang sama, anoda bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif. Pada sel elektrolisis terjadinya reaksi tidak spontan. Nah, teman-teman, sekarang saya akan memberikan salah satu contoh dari elektrokimia yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini dia, teman-teman. Ini merupakan aki. Aki ini sering digunakan pada kendaraan kita seperti sepeda motor atau mobil. Aki tersusun atas pelat timbal sebagai elektrode negatif dan pelat timbal dioksida sebagai elektrode positif dan sebagai larutan elektrolitnya yaitu asam sulfat. Nah, aki ada dua jenis, yaitu aki basah dan aki kering. Nah, sekarang yang saya pegang ini merupakan aki kering. Kenapa dikatakan aki kering? Karena cairan yang ada di dalam aki ini bentuknya lebih padat dan bentuknya adalah gel. Sedangkan pada aki basah bentuknya yaitu lebih cair seperti air. Bentuk dari luar aki kering dan aki basah juga berbeda. Kalau aki kering seperti ini lebih simpel, sedangkan pada aki basah bentuknya yaitu transparan untuk memudahkan dalam melihat cairan yang ada di dalam aki itu. Pada sepeda motor ada 3 pilihan aki, yaitu aki yang 12 volt, aki yang tegangannya 9 volt, dan aki yang tegangannya 6 volt. Semakin besar tegangan aki, maka harga dari aki itu semakin mahal. Umumnya umur pada aki yaitu 1,5 tahun. Jika sudah 1,5 tahun aki itu, maka akan habis atau tidak bisa digunakan lagi, atau bisa juga disebut sebagai soak. Aki yang sudah habis akan mengakibatkan kerja dari kendaraan kita tidak maksimal lagi, seperti klaksonnya tidak bisa dihidupkan, starternya sulit, atau bahkan lampu sennya itu tidak akan berfungsi. Nah, aki apabila sudah habis bisa diisi ulang loh, teman-teman, dan bisa juga diganti dengan yang baru. Nah, di sini saya akan memberikan contoh aki yang masih berfungsi pada kendaraan. Jika aki pada kendaraan kita itu masih bagus, maka kendaraan kita itu akan mudah untuk dinyalakan. Dan untuk menstarter kendaraan kita bisa menggunakan starter pada bagian atas ini. Ini ya, teman-teman. Nah, kita coba untuk menyalakan sepeda motornya. Kita hidupkan, lalu kita pencet yang ini. Nah, kendaraan kita akan sangat mudah untuk menyala. Dan klakson pada kendaraan kita juga berfungsi dengan baik. Kita coba ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Ketika aki pada kendaraan kita itu sudah habis, kita tidak lagi bisa menyalakan kendaraan kita menggunakan starter ini.
Dan untuk menyalakan kendaraan kita harus menggunakan starter pada bagian bawah, yaitu ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, sangat ribet kan teman-teman?